Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kita lanjutkan materi tentang baru sekarang ya. Kita akan masuk ke bab baru, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Namun di subbab kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Kuadrat satu variabel. Oke. Nah, kalau persamaan kuadrat kan bentuk umumnya gimana? Persamaan kuadrat tuh bentuk umumnya begini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dimana syaratnya A tidak boleh 0 gitu ya. Kenapa syaratnya A tidak boleh 0? Karena kalau A-nya 0 berarti ini kan 0 kali X kuadrat berarti 0. Tinggal apa? Tinggal BX plus C. Kalau BX plus C sama dengan 0 itu bukan persamaan kuadrat ya. Itu adalah persamaan linier gitu ya. Jadi pangkat tertingginya nanti jadi 1 bukannya 2 gitu ya. Ya, oke, berarti harus dia tidak sama dengan 0 gitu ya A-nya ini. Biar dia jadi persamaan kuadrat. Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat itu kan tinggal diganti sama dengannya dengan salah satu tanda dari 4 tanda pertidaksamaan gitu ya. Ada apa 4 tanda pertidaksamaan? Ya, ada kurang dari, lebih dari, kurang atau sama dengan, lebih atau sama dengan. Jadi misalnya bentuk umumnya begini. A plus BX plus C kurang dari 0 atau diganti dengan lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Nah, jadi bisa diganti dengan tanda-tanda dari pertidaksamaan yang ini. Oke, yang ini gitu ya. Jadi bedanya adalah persamaan sama dengan diganti menjadi pertidaksamaan tandanya gitu ya. Oke, sekarang yang jadi permasalahan adalah kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, jadi contohnya begini nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, kita ambil salah satu contoh aja, X kuadrat plus X min 6 sama dengan berarti bukan sama dengan ya. Kita contohkan pertama kurang dari 0 aja deh gitu ya. Nah, gimana caranya nih? Oke, ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan menggambar grafik fungsi kuadratnya ya. Nah, berarti pertama kali adalah kita tulis dalam bentuk fungsi nih, yang ini ya. Misalnya fx itu fungsinya adalah yang ini soalnya, fx kuadrat x kuadrat plus x min 6 ya. Berarti pertidaksamaan ini kan kalau kita rubah ke dalam fx jadinya gini kan, fx kurang dari 0 ya enggak? Ini ya diganti sama fx ini ya. Jadi yang ini ganti dia menjadi fx. Kita anggaplah ini fungsi kuadrat gitu ya, yang ini gitu. Sehingga kita akan menggambar grafik fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 gitu. Nah, gimana caranya gambar fungsi kuadrat?
gambar grafiknya. Oke, kita gambar dulu nih sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Ini sumbu Y kan yang vertikal, kemudian sumbu X yang horizontal. Nah, cara yang pertama adalah menggambar itu tentukan, kalau gambar fungsi kuadrat kita menentukan arah terbukanya grafik gitu ya. Nah, gimana cara menentukan? Tergantung dari apa? Nilai A. Kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau a-nya ini a, yang ini a ya, yang melekat pada variabel x kuadrat. Kalau a-nya positif lebih dari 0, maka gambarnya itu terbuka ke atas grafiknya. Jadi grafiknya itu nanti terbuka ke atas gitu ya. Sedangkan kalau dia negatif A-nya, maka dia terbuka ke bawah. Begini dia gambarnya. Oke. Berarti untuk soal yang ini gimana nih? Dia terbuka ke atas atau ke bawah? Berapa soalnya kan x kuadrat plus x min 6 ya. Berarti untuk soal yang ini fx sama dengan x kuadrat plus x min 6, a-nya berapa tuh? A-nya berapa? 1 ya. Karena kalau 1 kan tidak perlu ditulis di sini 1x kuadrat, tidak perlu ya. Jadi ini a-nya adalah 1. Oke. Berarti a sama dengan 1 ya. 1 ini positif atau negatif sih? Positif. Berarti apa? Kita punya kesimpulan untuk soal ini terbuka ke atas atau ke bawah? Ya, terbuka ke atas nanti ya di sini. Itu oke, kita tahu bahwa grafik ini nanti dia akan terbuka ke atas gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah yang B, di sini B-nya ya. Tentukan titik potong terhadap sumbu X gitu ya. Nah, berarti dia kalau di sumbu X ini dimotong di titik yang mana nih? Di sumbu X. Kalau dia motong di sumbu X, berarti dia Y-nya sama dengan 0 ya. Kan kalau dia 0 di sini, Y-nya ini, dia akan memotong sumbu X ya. Nah, berarti dalam kurung Y atau Fx ya, sama dengan 0. Y kita buat dia menjadi 0 gitu ya, atau Fx ini. Karena pada saat fx sama dengan 0, maka dia akan memotong sumbu x, grafik ini. Oke, sekarang kita potong ya terhadap sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Berarti kan soalnya itu gini ya, fx sama dengan x kuadrat plus x min 6. Kalau y-nya 0 atau fx-nya 0, berarti tinggal diganti ini sama 0. 0 sama dengan x kuadrat plus x min 6. Oke, kalau udah seperti ini kan jadi persamaan kuadrat. Oke, kita tinggal mencari akar-akarnya nih. Kita faktorkan ya. X, ini X. Berarti min 6 gimana tuh? Plus 3, min 2. Ya enggak? 3X kurangi 2X kan X. 3 kali min 2, min 6. Oke, berarti X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Nah, berarti dia memotong pada saat X-nya min 3 dan pada saat X-nya 2. Berarti di titik berapa dia memotong? Ya tinggal ini kan. Kalau Y-nya 0 kan berarti min 3,0 kan. Y-nya kan pada saat dia min 3 kan Y-nya pasti 0 kan, dia memotong sumbu X. Dan sama juga kayak ini, berarti dia memotong di titik 2,0 karena di sumbu X dia memotong di titik nilai X sama dengan 2. Sedangkan kalau memotong sumbu X kan Y-nya sama dengan 0, maka 2,0. Nah, sekarang kita tahu nih titik 2,0 sama min 3,0 itu tempatnya memotong grafiknya. Kalau kita balik lagi ke gambar yang tadi, nah berarti gimana nih? 1, 2, 3, ini min 1, min 2, min 3.
dia memotong sumbu X di min 3,0 di sini ya. Sama berapa? 2,0. Nah, sedangkan kita tadi sudah tahu di yang A ini bahwa grafik ini menghadap ke atas, maka secara kasar kita bisa gambar grafiknya. Ini kita detail ya, kita kasar aja gambarnya, kira-kira gitu maksudnya. Nah, nanti begini nih grafiknya nih ya, dia memotong sumbu X di min 3 sama 2 dan grafiknya menghadap ke atas. Nah, maka seperti inilah dia gambarnya ya. Oke, setelah kita mengetahui gambarnya, terus apa? Nah, kan soalnya apa tuh? Kita balik ke soalnya sekarang. Kita balik ke soalnya. Ini kalau kita pindahin ya. Kita pindahin ke gambar sebelah. Oke. Nah, soalnya kan apa tadi di awal pertidaksamaannya? X kuadrat plus X min 6 kurang dari 0 kan? Soalnya kita disuruh mencari pertidaksamaan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Nah, berarti ini kan fx atau y ya. Y kurang dari 0. Kan tadi kita misalkan ini adalah fx gitu ya, yang kita gambar di sini. Jadi adalah y atau fx. Bisa pakai fx atau bisa pakai y. Nah, berarti ini soalnya kan y kurang dari 0 atau fx kurang dari 0. Nah, berarti di gambar grafik ini kita cari yang apa namanya, y-nya itu negatif ya enggak? Y-nya kan yang negatif yang dicari sama soal. Yang dicari sama soal kan yang y-nya kurang dari 0. Maka y-nya negatif yang mana tuh? Y yang negatif di sumbu ini yang mana? Yang atas tuh yang bawah. Kalau yang atas kan 1, 2, 3. Kalau yang bawah min 1, min 2, min 3 dan seterusnya kan. Berarti apa? Nah, Y yang di bawah berarti kan Y yang di bawah. Berarti Y yang ini yang di bawah ini ya yang dicari. Nah, untuk Y yang di bawah berarti X-nya yang mana itu yang memenuhi yang di bawah? Ya yang ini di tengah ya. Nah, ini kalau min 2 kan ke sini dia. Kalau di sini ke sini. Kalau titik X-nya di sini dia ke sini kan. Untuk nilai Y-nya. Kalau dia min 1 dia ke bawah. Enggak ke atas kan? Kalau dia di 1 ini ke bawah, 0 ini ke bawah. Ini semua ke bawah nih kan. Nah, berarti untuk Y yang apa namanya? Untuk Y yang negatif itu ternyata X-nya itu yang bagian tengah ini yang memenuhi ya, yang bagian tengah ini. Karena yang bagian tengah ini kalau kita hubungkan dengan Y, dia ke bawah nih kan. Pasti dia ke bawah nih, ke Y yang negatif ini. Nah, artinya jawabannya adalah yang ini ya, X yang di tengah. Berapa X yang di tengah itu? X kurang dari apa? 2 lebih dari berapa? 3 min 3 gitu. Nah, ini jawabannya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Karena apa? Karena X yang di tengah-tengah ini yang memenuhi bahwa kalau kita hubungkan dengan grafik, dia Y-nya itu adalah kurang dari 0 ya. Jadi Y yang negatif kan di bawah nih, yang di bawah sumbu X. Nah, kalau dia hubungkan ini yang di tengah gitu ya. Nah, sehingga jawabannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X, demikian sehingga X kurang dari 2 lebih dari min 3, di mana X itu bilangan real. Oke, ini jawabannya. Nah, ini untuk cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat tanda-tanda dari apa namanya, fungsi kuadrat gitu ya.
Oke, dengan soal yang sama, misalnya kita disuruh mencari berapakah himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus x min 6, maka kalau untuk cara yang kedua itu adalah begini, kurang dari 0 maksudnya nih ya, pertidaksamaan ini. Oke, berarti x kuadrat plus x min 6 itu kita buat dia jadi persamaan dulu sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, langkah kedua adalah mencari akar-akarnya gitu ya. Kita cari nih x ini plus 3 min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Oke, langkah ketiga adalah membuat garis bilangan. Nah, buat garis bilangan. Nah, kita masukkan sekarang titik x sama dengan min 3 dan x sama dengan 2. Min 3 di sini, 2 di sini. Sekarang berarti tinggal diuji tanda ya. Kita mau uji tanda, ini kan dibagi menjadi 3 nih. Ada yang di sebelah kiri min 3, ada yang di tengah-tengah min 3 sama 2, ada yang di sebelah kanan 2. Kita uji ketiga daerah ini tandanya dia positif atau negatif. Nah, caranya adalah kita masukkan ke dalam fungsi ini, fungsi kuadrat ini kan. Fungsinya adalah fx sama dengan ini kan, x kuadrat plus x min 6. Nah, kita uji tanda. Uji tanda. Ya. Sekarang kita ambil salah satu tanda di sini, titik di sini, di sebelah kiri min 3 kan salah satu aja titiknya. Min 4 ya, di sebelah kiri min 3. Oke, kita ambil min 4. Berarti kita uji min 4. F min 4 itu sama dengan berapa? Masukkan ke dalam ini ya. Ini min 4 kuadrat plus min 4 kurang 6. Ini kira-kira positif atau negatif ya. Min 4 kuadrat berarti 16, min 4 min 6. Itu sama dengan berapa tuh? 10 kurangi 4, 6. Berarti ya enggak. 6 itu positif negatif? Positif. Berarti tanda yang di sini itu positif ya. Tanda yang di sebelah kiri min 3 ini, yang kurang dari min 3. Sekarang yang tengah-tengah nih kita uji. Apakah positif atau negatif? Mau ambil berapa? Yang paling gampang sih 0. Ya, kita uji titik 0. F0 sama dengan, ganti warna aja deh. Kita ambil 0 ya. Jadi kalau F0 berapa dia kira-kira hasilnya? Masukin ke sini x kuadrat plus x min 6. 0 kuadrat plus 0 min 6 sama dengan min 6. Nah, berarti kalau min 6 kan negatif ya. Nah, ini berarti di tengah-tengah ini negatif gitu ya. Sekarang yang di sebelah kanan 2 atau yang lebih dari 2 berapa tuh? Kita uji 3 aja Pak. Yang dekat-dekat ya, 3. F3 itu berapa hasilnya? 3 kuadrat plus 3 min 6. Hasilnya berapa nih? 9 tambah 3, 12 kurangi 6, 6 gitu ya. Ternyata positif. Nah, berarti tanda yang di sini nih positif. Oke. Nah, sekarang soalnya apa? Soalnya kan x kuadrat plus x min 6 atau fx-nya itu yang kurang dari 0. Berarti yang dicari adalah yang negatif. Yang negatif kan? Negatif itu kan kurang dari 0. Berarti yang dicari adalah tanda yang negatif. Mana tanda yang negatif di sini? Ya, yang di tengah. Ini kan negatif yang di tengah ya. Berarti ini jawaban kita nih yang di tengah ini. Jawabannya berarti berapa? Untuk x yang di tengah, x kurang dari 2 lebih dari min 3. Nah, ini jawabannya sama ya berarti. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah x, demikian sehingga x kurang dari 2 lebih dari min 3, x bilangan real. Oke.
Nah, jawabannya sama. Nah, kalau diperhatikan sebenarnya cara garis bilangan ini adalah penyederhanaan dari cara menggambar fungsi ya. Jadi kayak fungsi sebenarnya tadi disederhanakan menjadi garis bilangan. Ini kan sebenarnya tadi fungsi nih ya. Jadi kalau kita gambar fungsinya kan begini nih sebenarnya ya. Nah, gitu kan. Nah, untuk yang di atas sumbu X ini kan yang positif nih kan. Ya ini positif semua kan, makanya tandanya di sini positif. Yang di atas sumbu X ini kan positif nih, ini positif, makanya sebenarnya fungsi tadi begini kan. Kenapa garis bilangannya plus min plus? Karena dia kalau digambar fungsi, dia sebenarnya adalah fungsi kuadrat gitu ya. Nah, yang negatif ini kan berarti dia yang Y-nya di bawah dari sumbu X ya, yang Y-nya negatif ini di sini, makanya di sini tandanya negatif. Oke. Nah, tapi untuk menyederhanakan penggambaran fungsi, dibuatlah garis cara ini yang kedua, melihat tanda gitu istilahnya. Oke, mungkin untuk kali ini kita cukupkan. Ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.